banyak sekali korban yang terbunuh, korban yang tewas, kemudian banyak rakyat Suriah yang mengungsi ke negeri-negeri sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi nih Sobat Indonesia Bisa Ngaji bersama saya, Niko Pandawa, dalam segmen spesial kita mengenai sejarah Islam. Nah, Sobat IBN yang dirahmati Allah, baru-baru ini kita disentakkan oleh sebuah berita yang sangat heboh mengenai keadaan internasional yang berasal dari Timur Tengah, khususnya di Suriah. Kita tahu, beberapa waktu lalu, Suriah telah direbut kembali oleh rakyat dari pemerintahan brutal Bashar Assad, di mana Bashar Assad merupakan pemimpin atau presiden Suriah yang telah berkuasa selama puluhan tahun, meneruskan kekuasaan dari bapaknya Hafez Assad. Dan kekuasaan bapak anak ini, kekuasaan dinasti di Suriah ini telah berjalan selama 50-an tahun, dan mereka menjalankan pemerintahannya dengan cara-cara yang brutal ya. Kita masih ingat semenjak tahun 2011 lalu, Suriah itu dilanda perperangan yang sangat berkobar. Banyak sekali korban yang terbunuh, korban yang tewas, kemudian banyak rakyat Suriah yang mengungsi ke negeri-negeri sekitarnya. Tapi alhamdulillah, ketika kita mendapati berita bahwa pemerintahan brutal itu telah jatuh. Terus bagaimana ke depannya keadaan Suriah? Wallahu alam. Kita masih wait and see, dan terlepas dari kontroversi yang ada mengenai gaya kepemimpinan masa depan Suriah, kita perlu mengetahui apa sih pentingnya bagi Sobat IBN, bagi kita semua untuk peduli dalam masalah Suriah ini. Teman-teman semua, kita tahu bahwa Suriah itu terletak di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Biladus Syam atau negeri Syam. Dan negeri Syam sebenarnya itu bukan hanya Suriah saja, tapi seluruh wilayah yang ada di antara Persia dengan Laut Mediterania, kemudian di antara Jazirah Arab dengan Eropa, itulah yang disebut sebagai Syam ya, yang sekarang terdiri dari beberapa negara. Ada Suriah, kemudian Lebanon, sebagian Turki, kemudian Jordania, dan tentunya Palestina. Mengenai negeri Syam ini, dia itu merupakan sebuah tempat yang sangat tua. Rata-rata peradaban dunia yang paling kuno itu berasal dari sana, baik itu yang tercatat dalam prasasti-prasasti atau yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci. Kita mengetahui bahwasanya dalam Quran disebutkan cerita tentang Nabi Nuh, dan dalam tafsir-tafsir disebutkan ketika Nabi Nuh itu selamat dengan kaumnya dari banjir besar yang melanda dunia, maka Nabi Nuh mempunyai 3 anak yang kemudian nanti bakal menyebar ke seluruh dunia, menurunkan bangsa-bangsa manusia yang hari ini masih ada. 3 anak itu merupakan Sam, Yafits, dan Ham. Nah, salah satu anak Nabi Nuh, yaitu Sam, dikabarkan oleh para ulama bertempat tinggal di daerah Syam. Nah, karena itulah disebut negeri Syam, karena itu menjadi tempat tinggal Sam bin Nuh. Hanya saja, menurut bahasa Suryani, huruf Sin itu dibacanya Shin. Makanya, anak Nabi Nuh yang bernama Sam itu disebut dengan bahasa Suryani sebagai Syam. Dan inilah yang menjadi cikal bakal penamaan Biladus Syam, negeri Syam. Dan kita akhirnya melihat sepanjang sejarah negeri Syam itu berdiri berbagai bangsa, dikuasai oleh berbagai kerajaan, sampai akhirnya muncul kekuasaan Islam. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, dan setelah beliau berdakwah menyebarkan Islam, menguatkan Islam, maka para penerus beliau, para khalifah Rashidah, itu meluaskan kekuasaan Islam sampai menyentuh negeri Syam. Mengenai negeri Syam sendiri, Rasulullah SAW telah banyak mengeluarkan hadis-hadis mengenai keutamaan negeri Syam yang tentu patut juga kita ketahui sebagai orang-orang Indonesia. Walaupun Indonesia dengan negeri Syam itu secara geografis cukup jauh ya, tapi kita diikat oleh satu akidah, oleh satu ikatan yang sama, yaitu akidah Islam. Nah, Sobat IBN yang dirahmati Allah, jadi ada banyak sekali hadis-hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan negeri Syam. Jadi ada salah satu perkataan Rasul di mana beliau bersabda, "Tuba lisyam, innal malaikah nasyiratun asniyataha 'ala Syam." Kata Nabi apa? Beruntunglah negeri Syam, tuba lisyam. Sesungguhnya malaikat itu nasyiratun asniyataha, membentangkan sayap-sayapnya di atas negeri Syam.
hadis riwayat At-Tabrani, betapa negeri Syam itu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Nah, kemudian ada juga kabar gembira dari Rasulullah SAW mengenai negeri Syam, di mana dalam hadis riwayat At-Tabrani juga negeri Syam itu disebutkan oleh Nabi sebagai Uqru Daril Islam Bisyam, bahwasanya pusat negara Islam itu ada di Syam. Ini merupakan sebuah kabar gembira yang mengisyaratkan bahwa di akhir zaman, Syam yang sekarang terdiri dari Suriah, Lebanon, Jordan, kemudian Palestina, Al-Quds, di akhir zaman nanti merupakan pusat daripada kekuasaan atau negara Islam. Kemudian ada juga hadis yang cukup panjang nih mengenai doa Rasulullah SAW tentang negeri Syam. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mendoakan negeri Syam secara khusus. Bagaimana redaksinya? Nah, jadi begini. Qala Rasulullah SAW telah berkata, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami atas negeri Syam. Ya Allah, berkahilah kami atas negeri Yaman. Nah, kemudian para sahabat nyambung nih ke doanya Rasul. Wa qalu wa fi Najdina. Nah, maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd kami? Najd itu wilayah Jazirah Arab ya, yang sekarang tuh ada di tengah-tengah gitu kan. Nah, kemudian sambung Nabi, qalu Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Nabi itu tetap mengucapkan, ya Allah, berkahilah kami atas negeri Syam. Ya Allah, berkahilah kami atas negeri Yaman. Jadi Najd atau Jazirah Arab justru tuh dilompati sama Nabi. Nabi itu lebih mengunggulkan Syam dan Yaman, karena memang kata Nabi di hadis yang lain, kalau misalkan akhir zaman telah tiba, lihatlah kepada negeri Syam dan negeri Yaman. Maka kalau misalkan mereka itu baik, insya Allah baik seluruh muslimin. Kalau misalkan mereka itu buruk, maka buruk seluruh muslimin. Apa hadis yang dimaksud? Nah, jadi ada hadis yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Iza fasada ahlus Syam, jika telah rusak penduduk negeri Syam, fala khairu fikum, maka tidak ada kebaikan untuk kalian." Jadi tolok ukur kebaikan untuk kaum muslimin itu adalah ketika terjadinya kebaikan atau kerusakan di negeri Syam atau penduduk Syam. Kalau penduduk Syam itu rusak, maka ya kita apa yang diharapkan? Tidak ada kebaikan diharapkan bagi kita dari Rasulullah SAW, kata Nabi. Tapi kalau misalkan penduduk Syam itu baik, kemudian mereka itu menjadi tolok ukur dalam kebenaran, maka insya Allah kebaikan muslimin ada di sana. Nah, itulah teman-teman semua tentang beberapa kebaikan dan keutamaan negeri Syam yang mesti kita pahami juga sebagai muslim. Walaupun secara geografis kita terbentang jauh dari Suriah, dari Palestina, dari Lebanon, dari Jordan, tapi negeri-negeri itu tetap mempunyai tempat di hati kita. Bukan karena apa, tapi karena sabda Rasulullah SAW yang telah menjanjikan kebaikan bagi negeri Syam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga kita bisa lebih mawas diri untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, kebaikan dunia akhirat diri sendiri, tapi juga mementingkan, lebih memprioritaskan kebaikan dunia akhirat untuk seluruh muslimin di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.